Gue pusing sama orang-orang yang nonton memang sengaja nyari film yang jelek supaya di-review jelek. Dan kalau gue orangnya adalah nonton film yang gue suka, gue udah cek review skenarionya dan itu film yang gue suka. Jadi ketika nonton gue punya ekspektasi yang tinggi dong. Salah satunya adalah Ballerina. Yap, buat teman-teman yang mungkin sempat meremehkan apa Ananda Harmas kok emang bisa gelut kayak gitu. Ternyata setelah nonton Ballerina, bukan cuman Ballerina, tapi di sini juga ada John Wick karena film ini ternyata timelinenya itu terjadi antara film ketiga John Wick menuju ke film keempatnya. Dan di sini kita akan lihat lagi John Wick hidup lagi, bukan hidup lagi ya karena dia balik ke sana dan gila. Kalau teman-teman mungkin lihat John Wick, ya emang keren Baba Yaga emang, tapi kalau kesan Baba Yaganya itu di sini lebih dapat. Muncul cuman sebentar, cameo, muncul sebentar lagi, dikirim. Wah, gila. Ini John Wick, gue merasakan Baba Yaganya John Wick. Sebenarnya ya di sini kayak berasa dia kayak udah gue udah letih, udahlah jangan main-main, big gitu. Tapi fokus utama dari film ini tentu saja adalah sang balerinanya yang bernama Makaro yang ternyata dari awal kita dijelaskan bahwa ayahnya dibunuh oleh sebuah sekte X di mana ada tatonya di situ X, dan ini kayaknya belum pernah muncul di dunia John Wick ya. Jadi ini kayak sekte yang dibiarkan karena dia nggak patuh dengan peraturan, lu diam di luar dari Continental dan yang lainnya gitu, jangan masuk ke gua gitu. Tapi di pihak-pihak Continental, Ballerina dan Roma itu tetap menghormati sekte ini karena ngeri men. Di situ dia banyak banget jaringan dan bisnis utamanya itu kriminal bunuh-membunuh gitu. Jadi di sinilah kita dijelaskan sebuah sekte X ini dan kita melihat bagaimana bahwa sekte X ini ternyata merenggut nyawa orang tua dari Makaro ini. Tiba-tiba Winston datang, gua rekrut lo, gua selamatin lo, lu punya keluarga gitu. Akhirnya dimasukkanlah ke Ruska Roma latihan balet. Buat teman-teman yang nonton John Wick 3 para belum kalau nggak salah ya. Di situ kan ada Kang Yayan dan juga Kang Cecep di sana. Nah, itu adalah proses di antara film tersebut di mana kita akan melihat bagaimana si Eve ini dilatih sebagai balerina, kakinya kayak sampai berdarah. Bener-bener tekadnya, amarah, dendamnya itu bener-bener diarahkan sama si sang direktur di sana. Jadi dia dilatih balerina, bela diri semuanya. Dan di sini gue merasa film Ballerina ini lebih Black Widow daripada film Black Widow Marvel, karena gue pengen banget kalau sebenarnya Red Room tuh digambarkan kayak film Ballerina nih. Kalau digambarkan kayak gini pecah banget. Tapi memang kalau dipikir-pikir Black Widow kayak gini kayaknya nggak mungkin karena memang ini kan genrenya 17 tahun ke atas. Karena kalau nggak ada elemen gore-nya kayak kurang gitu. Dan gue balik lagi ke sosok Ana de Armas. Gue gak nyangka men, Ana de Armas yang cantik, mungil, lucu, anggun kok tiba-tiba kayak gini tuh, wah meyakinkan gitu pas dia bunuh, apalagi pas adegan bom. Salah satu adegan favorit gue pas dia bawa granat kayak gitu, dia ambil tuh si penjahat, dibalik tuh meja terus taruhnya bom, dar, meledak, gila. Itu benar-benar kayak benar-benar penggambaran balerina sesungguhnya gitu. Di sini kayak tarian, dance digabungkan dengan action, sequence, gore, semua jadi satu. Ini benar meyakinkan. Kalau biasanya gue pikir kan film cewek, alah ini agenda woke, enggak, di sini enggak berlaku karena memang dari awal kita dijelasin kayak benar-benar development karakter dari awal dia yang masih lemah, bahkan masih kecil dia udah bisa nembak orang untuk bantu orang tuanya gitu. Tapi setelah itu diarahkan lagi meyakinkan. Cewek, film-film superhero ataupun film-film utama yang karakternya cewek itu harus meyakinkan si Ana de Armas di Ballerina ini menurut gue. Karena memang cowok pun merasa wah ini ngeri, itu baru keren. Tapi tiba-tiba menye-menye, lemah lembut, bisa ngalin semua orang, ditampar dikit planting. Enggak, itu lebih ke woke emang. Tapi kalau di sini bebas. Gue suka banget di sini. Meskipun memang ada beberapa review-review di luar sana, Rotten Tomatoes pun cuma ngasih sekitar 74%. Menurut gue nggak layak dikasih 74%. Karena memang dari action, gore-nya, tarian-tarian dance-nya, kayak ide-ide properti baru kayak laser-laser, kayak tembakan api kayak gitu, out of the box man. Dan ini jarang kita lihat di film-film John Wick, apalagi elemen air, api. Gue kayak nonton Avatar, gue di sana kayak wah keren banget di sana. Gue merasa kayak wah gue jadi pengen punya senjata kayak gitu. Kayaknya legal ya di Indonesia gitu. Tapi memang balik lagi tentang pengarahan dari sutradara Len Wiseman, gue merasa memang dia nggak sendirian di sini karena memang banyak yang mengawasi dan terbukti juga ada reshoot ulang di sana dan tentu saja ada sutradara-sutradara dari John Wick terdahulu juga ikut campur. Jadi gue merasa film ini jadi lengkap gitu. Yang tadinya gue remehkan apaan sih John Wick udah keren kok tiba-tiba ada John Wick versi cewek. Ternyata menyenangkan banget dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang suka film bug book tapi ada rasanya, gue rekomendasikan banget sih film ini karena memang sejauh ini ya dari tahun 2025 sampai ke bulan Juni ini
baru ini gue merasa nikmat banget nonton film action. Bahkan kalau kita compare dengan yang lagi tayang sekarang, Mission Impossible gitu, gue jauh lebih milih Ballerina sih karena memang berat ya. Dan gue suka di sini selain sinematografi yang khas John Wick banget, tapi memang properti yang digunakan itu alami dan natural. Kenapa gue bilang alami? Karena memang kayak lagi di kampungnya X itu kan lagi musim salju kan. Di situ ada kayak tongkat-tongkat, kayak jet ski, kayak sepatu jet ski. Itu kan memang ada di sana, memang alat yang digunakan di sana dijadikan kayak alat untuk menghancurkan kepala orang. Itu natural. Kemudian juga di Ruskaroma kayak beberapa elemen-elemen natural. Setiap elemen kayak barang-barang di sekitarnya itu benar-benar kayak memang pantas di sana. Karena memang kebanyakan film menurut gue ada satu barang-barang yang nggak harus di sana kok tiba-tiba ada di sana. Seolah-olah memang untuk dia berantem gitu. Di sini nggak. Di sini natural, keren, Ana Dharmasnya meskipun badannya kayak gitu, tapi kan kita lihat dia latihannya itu loh. Proses latihannya itu dia tetap harus anggun, dan ada kata-kata gurunya pas dia lagi latihan gulat kayak gitu, karena dia selalu kalah ya sama mentor ataupun temennya kayak gitu, dan selalu kalah. Kenapa gue selalu kalah gitu? Dan akhirnya si gurunya bilang, lu pasti bakal selalu kalah kalau lu nggak menggunakan cara yang lainnya. Lu harus melawan arus, gunakan arus lu sendiri. Bahkan lu boleh main curang. Nah dari sana kita makin meyakinkan bahwa dia bisa menang lawan kelas kakap kayak pria yang setinggi apapun, dia bisa menang karena memang dia punya alurnya sendiri. Itu dijelaskan di sini. Gue suka banget elemen-elemen kayak gitu tuh. Sebenarnya nggak banyak orang yang sadar dan juga nggak banyak orang yang terlalu mementingkan elemen penjelasan kayak gitu. Tapi gue merasa bahwa gue tuh dari pandang gue harus penjelasan gitu harus ada sehingga ngebuat kita yakin bahwa karakter ini bisa gitu. Dan setelah Ana Dharma sebagai karakter Eve ini juga akhirnya berhasil ya membalaskan dendamnya, di sini dia juga banyak banget plot twist yang menurut gue sang villain utamanya, meskipun awalnya gue merasa ragu, ini apa kakek-kakek doang ini kayak gini. Ternyata memang dia adalah otak intelektual dari semua ini. Dia membentuk suatu desa yang semuanya kejam, berkeluarga normal, tapi ternyata bisnis sampingannya adalah membunuh orang kayak gitu. Dan kalau dia lemah pada akhirnya ya masuk akal, karena memang pada akhirnya dia kayak singa yang udah lelah kayak gitu, cuman bisa di intelektualnya doang ngatur-ngatur aja, tapi kalau dari segi kekuatan ya udah gitu. Makanya di akhir kita lihat ya das gue nggak mau terlalu spoiler gitu, dan ya kayak gitu deh. Tapi munculnya John Wick di sini menurut gue udah kayak anugerah sih, bukan fan service juga, karena gue merasa John Wick pun meskipun mereka terlalu lelah di judul pun kayak from World of John Wick kayak gitu, Ballerina, kayak seolah-olah kayak bener-bener ini film John Wick lo harus nonton semuanya fan John Wick ya, kayak bener-bener terlatih-tatih kayak gitu. Ternyata secara kualitas menurut gue nggak harus ada embel-embel judul John Wick-nya pun menurut gue ini udah sangat layak ya gitu. Tapi memang ya kayak karakter baru memang harus diusung dengan karakter lama gitu. Dan salah satunya adalah kemunculan John Wick di awal di tangga. Gue cukup suka, gila muncul. Sebenarnya gue bilang sama temen gue yang nonton kayak sebenarnya cukup ya. Seharusnya cuman dia nyetor muka aja di tangga itu ngasih kayak advice dan juga kayak saran kayak itu menurut gue cukup gitu. Ternyata di sini dikasih lebih sama sutradara. Keanu Reeves pun kayaknya mau-mau aja, dan juga dia mendukung film ini sehingga pas di akhir, pas di desa terpencil itu, gila, aksi Baba Yaga benar-benar kayak terlihat banget di sini. Dan seseram itu ternyata John Wick, karena emang dia John Wick, gak mungkin kita bisa mengalahkan gitu. Tapi dia lagi sendirian, bas. Tapi lagi-lagi dari action sequence memang gue merasa ya, baik dari sutradara ataupun dari orang-orang di belakang layar, memang mau tidak mau harus mengakui menurut gue, karena memang sejak dirilisnya The Raid ada banyak sekali action sequence yang menurut gue kayak agak mirip nih, kok kayak pernah lihat di mana nih gitu, kayak adegan dapur. Meskipun ya memang di Hollywood banyak ya sebelum rilisnya The Raid, tapi memang karena sutradara sebelumnya juga ngefans dengan film The Raid, mau nggak mau memang elemen-elemen kayak berantem di dapur, kayak pakai pisau, kayak ada pemasakan gitu pasti ada gitu. Kayak bener-bener kayak sejak film The Raid menurut gue accents dari Hollywood tuh berubah drastis. Yang tadinya mereka tembak mati kayak adegannya patah-patah di cut. Tapi sejak The Raid itu bener-bener beda banget. Akhirnya mengubah bagaimana habitat juga habit dari film-film action. Salah satunya adalah John Wick yang nggak yang patah-patah, bener-bener kayak kameranya pontang-panting bolak-balik. Menurut gue mau nggak mau ya kita harus mengakui bahwa bukan karena The Raid lokal ya, tapi memang diakui juga oleh sutradara bahwa kualitas actionnya memang sejak The Raid berkembang. Salah satunya sejak kayak John Wick yang ketiga, keempat, dan sekarang lanjut ke Ballerina. Menurut gue ini benar-benar kita merasakan elemen The Raid plus juga John Wick udah masuk
klop sama balerina. Dan terutama juga di sini masih ada sosok Karen, yaitu yang diperankan oleh Lance Reddick, di mana dia kan udah mendiang ya, udah meninggal. Tapi di sini benar-benar kayak balik nostalgia banget, karena memang sebelum perilisan dari John Wick keempat kan dia sempat akhirnya dapat kabar di tahun 2023 ya, dia akhirnya harus tewas, harus meninggal, harus tenang di sana. Dan kita nggak ada harapan nih, nggak muncul, udah terakhir lah di sana gitu. Tiba-tiba di Balerina dia muncul. Kayaknya memang proses syuting dari Balerina mungkin ya sebelum dia meninggal ya. Jadi ini seneng sih. Salah satu sesi gue seneng ngelihat Karen lagi, tapi satu sisi gue kayak aduh sedih juga gitu. Tapi ini menambah plus dari filmnya, membuat ceritanya makin renyah dan juga gemuk dan juga lebar. Jadi menurut gue ini salah satu film the best. Film dengan karakter cewek salah satu yang paling favorit gue adalah sekarang masuk salah satunya adalah Balerina. Dari review setelah mempertimbangkan semua elemennya, mulai dari soundtrack, sinematografi, mulai dari chemistry antar karakter, skenario, dan juga pengarahan sutradara, action sequence, semuanya. Akhirnya gue memberikan skor untuk film Balerina ada di angka 85 dari 100. Gue pengen ngasih 90, tapi memang ada beberapa elemen-elemen yang harusnya tapi karena memang ini film pertama dari Balerina, jadi sangat cocok dan layak untuk dikasih angka 85 dari 100. Gue menantikan perkembangan dari Ana de Armas lagi. Semoga aja filmnya ada berlanjut kedua. Jadi kita suksesan bersama-sama gitu ya. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan review kali ini. Semoga review ini membantu kalian untuk lebih meyakinkan untuk beranjak dari rumah ke bioskop untuk nonton Balerina. So, sampai jumpa di review-review selanjutnya.